kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita bagi kita semuanya. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, kembali firman Tuhan menyapa kita semuanya dari Efesus 2 ayat 22. Demikian isinya. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan. Topik kita, di dalam Roh Kudus, hidup kita mengalami pembaruan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah reuni hampir semua yang hadir merasa heran dengan perubahan yang terjadi pada seorang teman. Dulu ia dikenal sebagai murid yang sangat egois, bandel, tapi kini ia datang dengan pembawaan yang sangat kalem, bahkan memberi ide menggalang dana untuk membantu daerah yang mengalami bencana. Ia memberikan donasi yang tak sedikit dan ikut terjun ke lokasi tersebut. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum mengenal Kristus, manusia tidak memiliki pengharapan. Hidup manusia egois, dikendalikan oleh nafsu duniawi, bahkan menolak ajaran kebenaran firman Tuhan. Namun, kondisi dapat berbalik setelah mereka ada di dalam Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus menjadikan manusia beroleh status baru sebagai anggota keluarga Allah. Orang percaya akan dibangun menjadi bait Allah yang hidup dan menjadi kediaman Allah di dalam Roh Kudus. Roh Kudus membuka mata, membuka hati, sehingga umat boleh memahami bahwa tujuan hidupnya adalah memuliakan Allah, memiliki kasih terhadap saudara seiman, dan hidup bersama dalam persekutuan yang indah, serta saling membangun sebagai sesama anggota keluarga Allah. Namun malangnya, kadang orang enggan meninggalkan tabiat lama, tabiat dosa, sekalipun mereka mengklaim dirinya sebagai orang percaya. Mereka merasa layak disebut sebagai bagian keluarga Allah karena sudah mengaku dengan bibir sebagai orang percaya. Padahal karya Roh Kudus harus ditanggapi dengan sikap proaktif dalam tindakan nyata, supaya di dalam Roh Kudus hidup kita mengalami pembaruan. Bagaimana mungkin kita layak disebut sebagai bait Allah yang hidup jika sikap hidup kita tidak mencerminkan citra Allah? Maka saudara-saudaraku, mari hiduplah dengan pembaruan Roh Kudus sehingga kita memiliki citra Allah di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar, kami terima saat ini. Berkati firman-Mu, berkati kami supaya kami mengalami pembaruan yang baru di dalam Roh Kudus, dan ajar kami supaya kami melakukan hal-hal
yang mencerminkan citra Allah, sehingga kami memiliki citra Allah dalam hidup kami, dalam perbuatan, dalam perkataan kami. Berkati kami, persekutuan kami, gereja kami, keluarga kami, pribadi lepas pribadi, sehingga berkat Tuhan yang kami terima itulah yang menjadi bekal hidup kami. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dari anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, sampai dengan orang tua, supaya Tuhan memelihara hidupnya dan berikan ya Tuhan berkat-berkat-Mu kepada mereka, supaya mereka juga bisa memiliki bekal hidup untuk menjalani hari-hari hidupnya yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan juga mendengar doa kami ini, di mana doa kami ini juga kami bawakan saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, terutama ya Tuhan mengalami terpapar oleh virus corona, dimanapun mereka dirawat, baik di rumah mereka sendiri, baik di rumah sakit, dimanapun menerima perawatan proses pemulihan. Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, dan sertai mereka, kuatkan mereka menghadapi tantangan yang sedang kami hadapi, yaitu di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu saat ini yang berulang tahun kelahiran, panjangkan umurnya, berkati mereka, dan ajari mereka Tuhan untuk menyerahkan hidupnya sebagai persembahan syukur dalam hidupnya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Demikian jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, langgengkan, harmoniskan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas hidup kami, khusus dalam satu hari ini. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami dalam melakukan pekerjaan kami, pelayanan kami, sehingga kami melakukan aktivitas hidup kami supaya nama Tuhan kami permuliakan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.